Ini isyarat bahwa apa yang disampaikan nanti Habib Abdullah bin Ali Haddad dalam kitab ini merupakan intisari dari Al-Quran yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikannya kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam kajian takwa kitab Nasaih Diniyah. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memulai pembahasan beliau dengan diawali firman Allah Subhanahu wa taala, qala sayyidul imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wa nafa'ana bi ulumi wa ulumi ibadil salih bidal amin. Qala Allah Ta'ala wa man asdaqu minallahi haditsa wa man asdaqu minallahi qila. Allah Subhanahu wa ta'ala, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memulai di dalam pembahasan kitab beliau ini dengan menjelaskan, dengan meletakkan terlebih dahulu firman Allah yang dikatakan wa man asdaqu minallahi haditsa wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang paling benar ucapannya dibanding Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang paling benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Baik ucapan berupa janji, baik berupa ancaman, baik berupa keutamaan, baik berupa siksaan. Siapa yang lebih benar, lebih tepat dalam melaksanakan ucapannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bahwa apa yang disampaikan nanti Habib Abdullah bin Ali Haddad dalam kitab ini merupakan intisari dari Al-Quran yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikannya kepada kita. Ini isyarat bahwa apa yang disampaikan nanti Habib Abdullah bin Ali Haddad dalam kitab ini merupakan intisari dari Al-Quran yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikannya kepada kita. Sehingga ketika kita mendengar nasihat para ulama yang melalui Al-Quran yang mereka sampaikan, ayat suci Al-Quran yang mereka sampaikan, atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka sampaikan, dalam diri kita ini benar-benar ada keyakinan bahwa inilah benar, inilah yang hak, inilah yang mesti saya ikuti, inilah yang mesti saya jalani. Ya, selain Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, ya kita nggak berpaling kemana-mana. Cukup ini. Ya, dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, taraktu fikum sagalain. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. In tamassaktum bihima dan tadillu min ba'di. Kalau kalian berpegang teguh pada dua hal itu, kalian tidak akan tersesat setelahku. Sunnatullah, kitabullah wa sunnatur rasul. Kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Habib Abdullah Haddad mengawali pembahasan dalam kitab ini dengan kalimat waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditsa. Ini menunjukkan bahwa apa yang Allah sampaikan pasti terjadi, apa yang Allah berikan pasti benar, pasti terlaksana, baik di situ berupa janji-janji Allah Subhanahu wa taala, berupa surga, berupa pahala, berupa ampunan, berupa derajat yang tinggi, berupa rahmat. Itu semua pasti Allah berikan kepada kita bagi yang mau beramal baik. Dan juga berupa ancaman, ya, berupa siksa neraka, siksa kubur, kesulitan dalam urusan dunia dan sebagainya. Itu pasti benar terjadi bagi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anugerah-anugerah kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an, Allah berikan kepada kita semua. Amin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nanti akan dibahas ini, sebenarnya takwa bagaimana. Tapi saya awali saja sebagai pembuka. Haqqa tuqatih di sini maksudnya apa? Sebenar-benarnya takwa.
an yuta fala yu'sa, harus taat, nggak pernah maksiat. An yashkur wala yakfur, dia harus bersyukur, nggak boleh kufur. An yashkur wala yansa, dia selalu ingat sama Allah, nggak pernah lupa. Ada yang bisa begitu? Ada nggak bisa kira-kira? Dia selalu taat, nggak pernah maksiat, selalu bersyukur, nggak pernah kufur, selalu ingat, nggak pernah lupa. Ada nggak gitu kira-kira manusia? Hah? Ada nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kecuali para nabi dan para rasul yang bisa seperti itu. Kita, yang tentu musuh kita ini dua dalam diri kita, setan dan nafsu. Nggak akan membiarkan kita untuk selalu syukur, nggak akan membiarkan kita untuk selalu taat, nggak akan membiarkan kita untuk selalu ingat pada Allah. Selalu kita banyak lupanya, selalu banyak kufurnya, selalu banyak maksiatnya. Makanya para sahabat ketika mendengar seperti itu kaget. Ya Rabb, ya Rasulullah, siapa yang mampu seperti ini? Bahkan kata ulama, walau kana li nafsin, walau kana li insani alfi nafsin wa alfi ruhin, lam yastati an yattaqilah haqqa tuqatih. Andai kata manusia selain nabi dan rasul punya 1 juta nyawa, setiap 1 juta nyawa punya 1 juta umur untuk mewujudkan kalimat hak, untuk mewujudkan sebenar-benarnya takwa, gak akan mampu kecuali hanya para nabi dan para rasul seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain ya menurunkan firman-Nya sebagai penjelasan dari haqqa tuqati. Apa kata Allah? Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebisa. Ittaqullah mastata'tum, selama kau tidak maksiat, jalankan takwa Allah. Selama kita tidak bermaksiat kepada Allah, jalankan. Kalaupun terjadi maksiat kepada kita, cepat-cepat taubat. Tentu karena semua apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, inna khalaqnakum wa amalakum. Kami yang menciptakan kalian dan amal-amal kalian. Ya, yang menjadikan kita taat ya Allah, yang menjadikan kita maksiat ya Allah. Namun, di sini ada catatan penting. Jangan jadi alasan ketika kita maksiat, ketika kita lupa, ini kan udah takdir Allah. Tahu dari mana? Ya, jangan alasan ini kan udah takdir saya Pak Ustadz, saya nggak ngaji. Ini udah takdir saya nggak sholat 5 waktu 5 kali di masjid. Ini udah takdir saya ketemu sholat nggak bermaksiat. Tahu dari mana itu takdir? Bisa nggak ente merubah diri ente untuk taat sama Allah? Bisa. Bukan berarti itu takdir Allah. Sekarang kalau emang takdir Allah dia beralasan bahwa maksiat dia itu takdir Allah, kita keplak, mau nggak dia? Ya, kita keplak palanya, dia akan terima. Loh, kenapa Bapak teplak saya? Itu takdir Allah. Dalam masalah ini Anda tidak terima, tapi kalau dalam masalah maksiat ini bilang takdir Allah. Itu emang malasnya Anda aja. Emang Anda kagak mau maju di masjid, emang Anda kagak mau taat sama Allah, jangan alasan. Bahkan memang Allah yang ciptakan. Memang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah menciptakan kita dan amal kita, ketaatan Allah yang bikin, maksiat juga Allah yang bikin. Tapi dalam sisi maksiat kita nggak boleh menyalahkan takdir. Ini takdir saya, nggak boleh kata Ibnu Hajar. Justru kalau kita kena musibah, kita kena ujian, barulah kita beralasan inilah takdir Allah. Biar apa? Biar kita sabar, ikhlas, tabah dalam menjalaninya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baru boleh kita beralasan dengan takdir. Ya. Jadi kalimat ittaqullah haqqa tuqatih itu dijelaskan dalam firman Allah dalam ayat yang lain adalah ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang penting janganlah kita maksiat. Posisi kita lagi taat, kita bersyukur pada Allah, kita minta istiqomah. Posisi kita dari lalai, kita istighfar pada Allah, cepat ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam maksiat pun seperti itu, istighfar pada Allah, minta cepat taubat dan mudah-mudahan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu posisi kita ketika
melaksanakan takwa Allah Subhanahu wa taala. Jalankan aja 5 waktu, ya, puasa Ramadan, yang sunnah-sunnah kita kerjakan. Kalau terjadi kelalaian kan mubah, ya, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sibuk dengan kerja kita, sibuk dengan urusan dunia kita, sehingga nggak pernah baca Quran, nggak pernah hadir majlis taklim, nggak pernah 5 waktu di masjid. Istighfar pada Allah, perbaiki diri. Ketika kita lagi maksiat, cepat-cepat taubat pada Allah, istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya, untuk menjaga kita dalam mengamalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Itu sudah jelas saya jelaskan tadi. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian semua kepada talinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya tali di sini adalah ketaatan. Ada yang bilang agama Allah Subhanahu wa taala. Bihablillahi jami'a itu adalah agama Allah. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Allah. Jangan berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah tentukan buat kita, ya, apa yang Nabi Muhammad tentukan buat kita, itu buat maslahat kita. Yang halal maupun yang haram, yang makruh ataupun yang sunnah atau yang mubah, itu semua buat maslahat kita. Ya, urusan maslahat dunia kita dan urusan dan maslahat akhirat kita. Jadi maka kita berusaha terus berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada agama seperti agama Islam, yang memperhatikan pemeluknya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana caranya ketika dia bangun tidur bernilai ibadah, ketika tidur dia bernilai ibadah. Sampai di situ. Sehingga ada tuntunan doa-doa dan adab-adab ketika tidur dan ketika bangun tidur. Biar apa? Bangun tidurnya nilai ibadah, tidurnya nilai ibadah. Dan bukan sama bukan itu saja, bahkan urusan kamar mandi pun kita diajarkan sama Nabi Muhammad. Mau masuk kaki kiri dulu, lagi mau buang air besar, mau kecil, ada tata caranya. Setelah buang hajat, buang kecil, sebelum keluar dari kamar mandi, ada doanya. Keluar kamar mandi, ada doanya. Coba. Bahkan orang Yahudi pun heran dengan Islam. Sebegitu detailnya Islam mengurus kebutuhan umatnya, kebutuhan pemeluknya, sampai masalah kamar mandi pun diajarkan. Orang Yahudi pun kagum dengan Islam. Pernah diucapkan kepada Umar bin Khattab. Ya, beliau mengatakan, wahai Umar, kami heran dengan Islam, kami kagum. Kenapa? Dalam Islam semua kehidupan manusia didetailkan dalam Al-Quran dan hadis Nabimu, sampai di kamar mandi pun ada. Di kamar mandi tata caranya hajat, tata caranya cebok, tata caranya cebok diajarin. Coba Pak bayangin, mana ada agama seperti itu? Kita masuk kamar mandi diajarin, nongkrongnya diajarin, buang hajatnya diajarin, ceboknya aja diajarin, sampai ada hukumnya. Coba kalau Bapak cek di kitab Safinatun kitab Nailur Roja, Syarah Safinatun Roja, hukum cebok ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, diajarkan. Coba syariat begitu kompleks dalam kehidupan manusia. Bagaimana kehidupan manusia itu semua bernilai ibadah. Mau keluarnya pun ada doanya, ada adabnya. Dahului kaki kanan, baca doanya. Dalam tidur ada. Bagaimana kita ini dalam tidur tetap dijaga oleh Allah, walaupun bukan dalam keadaan terjaga, tetap dijaga semua, ada doanya. Ya mungkin kita kenal Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ada doanya dari riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Imam Bukhari. Allahumma bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku meletakkan badanku dan aku bangun dengan nama. Maksudnya apa? Aku minta pertolongan ya Allah. Ketika aku tidur, aku tolong dijaga aku. Ketika aku bangun, tolong jaga aku. In amsakta nafsi farhamha. Kalau engkau menahan ruhku ketika aku tidur, ya, ketika aku tidur kau menahan ruhku, jadi nggak dibalikan lagi sama Allah, farhamha. Sayangilah, rahmatilah.
Riwayat Imam Bukhari, faghfir laha, ampuni dosa-dosanya. Wa in arsaltaha, kalau kau kirim lagi ruhnya ke jasadku, dikirim lagi, fahfadha, jaga untuk selalu dalam ketaatan padamu. Fahfadha kama tahfadha ibadaka shalihin, sebagaimana kau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Coba bayangin Pak, tidur. Ya, kan Allah mengambil ruh kita 2 kali, ketika kita tidur dan ketika kita mati. Kalau yang belum datang ajalnya dikembalikan lagi sama Allah, yang udah datang ajalnya dipegang lagi sama Allah, ditahan. Itu 2 kali kita. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha waladilam yamut fi manamiha. Allah mengambil ruh manusia yang sudah meninggal ketika dia yang sudah datang ajalnya ketika dia mati, yang belum meninggal Allah akan ambil ketika dia tidur. 2 kali. Maka doanya pas tadi. Ya. Jadi jangan kita jangan berpegang teguh kita kepada agama Allah. Karena saya bilang tadi, ya, agama Islam mengatur semua kebutuhan umatnya, pemeluknya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari masuk kamar mandi sampai keluar lagi, diajarkan dalam Islam. Nah, kalau kita melaksanakan semua aturan Islam, insya Allah dunia kita bahagia, akhirat kita akan bahagia. Ya, wazkuru ni'matallahi alaikum wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ya, jangan gara-gara beda pendapat kita bermusuhan, jangan. Ya, jangan gara-gara kita beda hukum furu'iyah kita bermusuhan, jangan. Justru itu yang diinginkan setan. Qad ya'isa syaitani an ya'budahu jaziratul Arab. Setan itu sudah putus asa biar dia disembah di jazirah Arab. Illa fi tahrisi bainahum, kecuali dengan adu domba. Nah, ini jalan setan. Ada perbedaan pendapat, itu furu'iyah. Yang penting kita Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitabnya kitab Allah, kiblatnya Ka'bah. Beres. Mukmin ikhwanuna. Agama kita agama Islam. Radina billahi rabba, bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya. Beres. Masalah khilaf, sana ada yang bilang haram, sana ada yang bilang boleh, itu hurufiyah saja. Jangan jadikan sebuah titik perpecahan di antara kita. Mungkin di sini ada yang boleh membolehkan tahlil yasin, ada yang tidak membolehkan. Itu furu'iyah saja. Jangan jadi sebuah hal yang menjadikan pemetik kita bermusuhan, pemetik kita berpecah belah. Karena ini yang diinginkan setan. Ya, disebutkan dalam sebuah penelitian bahwa kalau ingin menghancurkan Islam, jangan dari Islamnya, tapi dari orangnya. Bukan Islamnya, orangnya. Dihasut, ditanamkan permusuhan, ditanamkan kedengkian. Kenapa tembok Cina itu bisa dibobol oleh pasukan oleh penjajah? Tembok Cina kan tebal. Ya, orang untuk naik aja susah. Jalur puluhan kilometer jaraknya, tapi kenapa bisa jebol? Karena orang-orangnya dihasut sehingga penjajah bisa masuk. Orang-orangnya dihasut. Nah, itu kita jangan. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Antum punya pendapat tahlilan, yasinan, ziarah kubur nggak boleh, itu pendapat antum, silakan. Kita pendapat boleh, saling menghormati. Kita menghormati pendapat antum, saya menghormati pendapat antum menghormati pendapat kita. Yang penting sama-sama Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, agama kita Islam. Udah beres. Soalnya ayat ini turun pada kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini sebelum Islam datang ke Madinah, pertikaian berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, nggak pernah kelar.